Apakah menuruti hukum hari Sabat secara tidak langsung merupakan syarat untuk masuk surga? Ya, artinya syarat untuk masuk surga, artinya apakah menurut penurutan hukum, termasuk di dalam hukum tersebut adalah apa ya? Adalah apa ya? Hukum keempat atau hukum hari Sabat tentu saja. Tapi kita sudah pelajari bahwa satu-satunya jalan ya, satu-satunya jalan keselamatan itu tentang apa yang apa? Apa yang Yesus lakukan. Kalau penurutan hukum itu adalah jalan menuju ke surga, maka orang-orang Farisi yang tidak percaya Yesus mungkin mereka dapat dikatakan, mereka walaupun mereka tidak terima Yesus, walaupun mereka salibkan Yesus, tapi mereka menuruti apa? Seakan-akan semua seluruh hukum itu mereka apa? Turuti. Jadi penurutan hukum itu tidak membawa kepada satu apa ya? Tidak membawa kepada keselamatan. Itu the first point. Keselamatan kita hanyalah oleh apa? Kasih karunia Tuhan, Yesus yang telah mati. Yesus yang telah mati dan keselamatan itu harus kita terima. Bagaimana kita menerimanya dengan iman. Dengan iman. Tetapi kemudian setelah kita diselamatkan, setelah saudara dan saya kita menerima keselamatan Yesus Kristus yang kita terima dengan iman. What do we do now? Apa yang kita harus lakukan? Apakah kita tidak perlu lagi apa? Tidak perlu lagi hukum? Rasul Paulus katakan, oh bukan begitu. Tidak. Kita tetap memerlukan hukum karena apa? Karena hukum itu bagaikan Rasul Paulus katakan cermin yang menunjukkan, Pendeta Rantung, Anda telah salah. Kenapa? Oh ini hukum katakan Anda jangan berbuat seperti ini. Kenapa? Karena hukum ini adalah pernyataan kehendak Tuhan. Pernyataan kehendak Tuhan. Ya. Karakter Tuhan dan karakter yang dapat kita kembangkan. Nah kalau kita ingin mengembangkan karakter yang sesuai dengan perintah Tuhan, maka kita harus mengakui Tuhan sebagai Khalik pencipta kita. Kita harus mengakui Tuhan sebagai Allah yang memerdekakan kita dari apa? Memerdekakan kita dari apa? Dari dosa. Seperti orang Israel dimerdekakan dari perhambaan di Mesir. Dan pada saat kita melihat hal tersebut, pada saat kita masuk ke dalam hari Sabat yang suci, kita menguduskannya, maka kita itu dapat menghormati Allah pencipta kita. Itu poin pertama. Jadi kita harus melihat Sabat itu adalah harus menjadi satu bahagian dari kehidupan orang-orang yang sudah diselamatkan. Bukan hanya itu menjadi bahagian kehidupan orang-orang yang diselamatkan. Kitab Yeskiel banyak berbicara bahwa Sabat adalah juga merupakan tanda. It is a sign, tanda antara Allah yang telah menguduskan umatnya yang dia kuduskan. Hari Sabat. Kenapa? Karena ini adalah tes apa? Salah satu tes apa? Tes penurutan. Ya. Tes penurutan. Ya, apakah kita betul-betul terus bersama-sama dengan Tuhan atau kita tidak mengikuti Tuhan? Dan pada saat Anda katakan, saya menerima Yesus tapi saya tidak menuruti hari Sabat. Wah, itu satu hal yang apa ya? Itu adalah carnally minded, pemikiran duniawi seperti pelajaran kita. Kita sementara sedang menolak hukum. Dan pada saat kita menolak hukum, maka kita sedang menolak apa? Allah yang telah menyelamatkan kita dengan kasih karunia-Nya. Kita tidak diselamatkan oleh penurutan hukum. Tetapi tanpa penurutan hukum setelah kita diselamatkan, tanpa penurutan hukum setelah kita diselamatkan, maka kita bukanlah menjadi pengikut-pengikut Allah yang sejati. Ya, kita tidak menuruti kehendak Allah. Dan apa akibatnya? Pada saat kedatangan Yesus, kita sudah sering membaca itu dari kitab Matius. Ya, orang-orang ini katakan, saya sudah bernubuat, saya sudah buat ini dalam namamu Tuhan, dan lain sebagainya. Tapi Yesus katakan, aku tidak mengenal engkau, keluarlah, nyahlah kalian pembuat apa? Pembuat kejahatan. Kenapa? Karena kalian menolak untuk mengikuti kehendak-kehendakku. Kalian menolak untuk mengikuti hukum-hukumku, termasuk di dalamnya hukum hari Sabat. Terima kasih Saudara Didi. Mudah-mudahan dapat menjadi apa ya? Dapat menjadi penerak sedikit. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya ini juga dapat menjadi bagian saudara-saudari semua di jemaat Anda masing-masing di mana saja. Saya bawa ini dalam nama Yesus.